Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minal salihin falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Kembali lagi bersama saya Tengku Mahlil Haitami di program Cahaya Hati Spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sifat dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Dan sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang berjanji kepada Allah. Jika Allah memberikan harta kepada mereka, anugerah kepada mereka, maka sungguh mereka akan bersedekah dan adalah mereka daripada orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlih, maka manakala Allah memberikan kelebihan harta kepadanya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Bakhil, kikir dia dengan Allah dan berpaling daripada memberikan harta yang dia punya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang yang tidak punya meminta kepada Allah supaya mendapatkan harta. Jika mereka mendapatkan harta, maka mereka akan menderma di jalan Allah. Mereka akan memberikan sedekah di jalan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan harta kepada mereka, mereka lupa atau berpura-pura lupa untuk memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu bahwa ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Beliau selalu di masjid. Sa'labah ini merupakan sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu dalam masjid. Beliau selalu beribadah di dalam masjid sehingga dahinya sudah menebal seperti lutut unta. Kenapa? Karena beliau sangat suka sekali beribadah di dalam masjid. Tidak pernah keluar daripada masjid. Pada suatu hari beliau keluar daripada masjid dengan cepat-cepat dan terburu-buru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa engkau berbuat dengan perbuatan orang-orang yang munafik? Mengapa engkau keluar cepat-cepat dari masjid, tidak seperti biasanya? Kata Sa'labah, wahai Rasulullah, saya tergesa-gesa keluar karena saya hanya punya satu kain ini, kain yang saya pakai ini. Sedangkan istri saya di rumah tidak ada pakaian, tidak ada kain untuk salat. Maka saya bersegera untuk meninggalkan masjid dan berbagi kain dengan istri saya. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mendengar dari jawaban Sa'labah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Kemudian Sa'labah menyampaikan kembali bahwa dia cuma punya satu kain saja untuk berbagi untuk sholat bersama istrinya. Karena
sangat miskinnya sehingga dia cuma punya satu kain untuk berbagi dengan istrinya untuk sholat. Maka dia cepat-cepat meninggalkan masjid. Dan saat itu juga oleh Sa'labah meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar diberikan sedikit harta kepada saya supaya saya lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Nabi SAW menjawab, wahai Sa'labah, sedikit yang engkau punya tetapi engkau mau mensyukurinya itu lebih baik daripada banyak tetapi engkau tak sanggup menerimanya. Rasulullah SAW menjawab. Kemudian Sa'labah datang kedua kalinya dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya saya diberikan sedikit harta supaya saya mudah beribadah, saya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, tidakkah ada padamu teladan yang bagus pada pribadi Rasulullah? Demi Allah yang jiwa saya di tangannya, kalau sekiranya saya menghendaki gunung-gunung itu menjadi emas, maka Allah akan rubah gunung-gunung tersebut menjadi emas dan perak. Tetapi oleh Rasulullah SAW tidak menginginkan hal tersebut. Sa'labah pun datang kepada Nabi lagi berkata, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah supaya aku diberikan sedikit harta untuk supaya saya mudah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Rasulullah SAW berdoa, semoga ya Allah berikanlah harta kepada Sa'labah. Maka Sa'labah mengambil dan memelihara seekor kambing dan beliau mengembangbiakkan kambing tersebut di sekitar kota Madinah. Singkat cerita, sangat banyak perkembangan daripada kambing tersebut sehingga beliau harus pinggir daripada kota Madinah karena sudah banyaknya kambing sehingga tidak bisa lagi berada di dalam kota Madinah dan beliau semakin jauh dengan masjid. Oleh karena itu, apa saja yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah menjadi lebih dari cukup jika kita mensyukurinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.